Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala muridin yawaddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Saya hormati seluruh staf MTV, kru MTV yang lagi bertugas pada hari ini. Yang saya hormati pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Banyuwangi. Saya hormati seluruh pengurus cabang Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor Kabupaten Banyuwangi, dan yang paling khusus yang saya hormati beliau narasumber kita pada hari ini, Gus In'am Mutakin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat hidayah, taufik serta inayahnya, sehingga kita masih bisa bertatap muka di acara Kebun Salim dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok yaumil qiyamah. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, saya Ahmad Yusli Faryunus. Saya di sini sebagai host di acara Kebun Salim. Namun kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh salah satu dai dari MDS Rijalul Ansor, beliau Gus In'am Mutakin. Kami sapa. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Gus. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah nih lama nggak jumpa nih. Iya. mulai sebelum puasa ya. Sebelum puasa. Sehat semua nggih? Alhamdulillah. Gus, sebelumnya kita mulai mungkin masih sedikit bulan Syawal. Mohon maaf lahir dan batin Gus. Sama-sama. Minal aidin wal faizin. Semoga amal ibadah kita selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Gus. Amin. Alhamdulillah. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, kali ini saya bersama Gus In'am Mutakin dan narasumber kita pada hari ini, yaitu akan membahas tentang berbisnis dengan Allah. Ini kayaknya seru ya, berbisnis dengan Allah. Berarti kita ini karyawan oleh Allah gitu maksudnya. Lah, pemirsa NTV, yuk kita kupas apa itu berbisnis dengan Allah. Monggo guys. Jadi apakah kita ini semua wajib berbisnis dengan Allah? Ya. Jadi kita tarik dulu bahwa segala sesuatu itu semuanya milik Allah. Begitu, di penghujung surah Al-Baqarah Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala sesuatu ini yang ada di langit dan bumi itu punya Allah. Mau kamu tampakkan, mau kamu sembunyikan, itu Allah akan mengetahui itu semua. Itu semuanya akan kelihatan. Allah akan tahu itu semuanya. Maka di sini Allah punya kuasa penuh atas semua, termasuk kita ini manusia. Mau dibuat hidup, mau dibuat mati, dibuat kaya, dibuat miskin, dibuat susah, dibuat senang, itu Allah yang berkuasa atas kita semua. Siap. Jadi hubungan kita dengan Allah ini sangat tergantung dari manusia ini, tergantung dari kehendaknya Allah. Maka andai ada orang yang ingin mencelakakan seorang manusia, mau beribu-ribu orang, mau membunuh, mau bersiasat untuk membunuh suatu orang, jika Allah nadirin si orang ini hidup, ya nggak bakal mati. Contoh Nabi Ibrahim mau dibakar hidup-hidup. Iya. Pasrah Nabi Ibrahim, mau dikasih bantuan malaikat, tidak mau. Tapi karena Allah yang menginginkan hambanya ini hidup, mau api yang sejatinya itu panas, jadi dingin. Siap. Dan konsepnya mau ada orang yang mau menyelamatkan. Sampai dikawal bodyguard, pas pampres atau apa itu. Mengamankan. Terus disiapkan ahli gizi, dokter dari penjuru manapun untuk meyakinkan keselamatan seorang manusia. Jika ditakdirkan sudah ini waktunya ajal menjemput, maka nggak ada yang bisa nolak, meskipun itu menundanya 1 detik pun. Maka ini adalah konsep bahwa manusia itu tergantung pada kehendaknya Allah. Jadi semuanya ini adalah
kita itu adalah kehendak Allah ya guys ya. Ya, Wayang ya guys ya. ya kita ini harus pasrah dengan takdirnya. Pasrah. Maka di sini ibarat seorang tim perang yang kalah dari lawannya, maka biasanya akan mengalah, akan menyerah. Kalau sudah kalah itu kan akan pasrah dengan apa aja yang mau dilakuin, mau itu ditawan, mau dipenjara, mau gimana, diikat, itu kan memang pasrah. Karena sudah kalah. Maka kita pun juga seperti itu. Manusia menghamba kepada Allah, maka kita ini adalah sejatinya adalah hamba. Hamba itu adalah budak atau karyawan atau bawahan. Nah, disinilah maka nggak ada lain, nggak ada alasan bahwa kita sebagai manusia, sebagai hambanya Allah, itu berarti kan Allah adalah atasan kita. Siap. Ya, benar, maka bawahan dan atasan ada hubungan. Benar sekali. Sehingga kita wajib berbisnis sama Allah. Berarti manusia ini wajib berarti berbisnis. Wajib. Karena kita ini tinggal di buminya Allah, numpang. Oh, yang dimaksud dengan bisnis itu bisnis secara spiritual, apa secara apanya itu? Ya, orang numpang itu harus manut sama yang punya tempat. Numpang kok nggak mau ikut aturannya. Iya, benar. Lebih-lebih dikasih fasilitas lain. Biasanya kan kalau kita ada kos itu kan ada wifi, ada air, listrik. Ini kita ini dikasih semuanya, air, udara, bahan-bahan alam semesta ini semua kita bisa ambil, lalu nikmat sehat, jantung siapa yang mendedakkan, semua itu adalah nikmat dari Allah yang tidak bisa kita hitung. Kalau kita mau rinci, nafas ini kalau dihitung kita punya hutang sama Allah. Iya benar. Untung insya Allah nggak ngasih bill setiap hari ke kita. Kalau bill berapa juta per hari, berapa M? Siapapun yang orang kaya pun mungkin tidak akan bisa membayar bill kalau mau perhitungan sama Allah, kita nggak bakalan bisa melunasi bill dari Allah. Benar Gus. Berarti manusia itu sangat tergantungan kepada Allah. Gitu. Saya sudah numpang punya bill yang itu tidak ditagihkan. Maka sejatinya kalau kita punya hal-hal yang positif atau kebaikan dari suatu hal, maka kita harus membalasnya. Dengan cara apa? Berbuat baik kepada orang yang zat yang sangat maha baik, yaitu Allah. Yang nggak pernah perhitungan, nggak pernah pilih kasih hamba ini, hamba itu, anak siapa, nggak ngurus. Yang penting hamba itu mau baik, Allah akan membuka semuanya. Iya, baik. Berarti tergantungan manusia itu sangat erat pada Allah gitu. Iya. Berarti bisnis kepada Allah ini nggak boleh ditinggalkan gitu. Ada biasanya kan orang-orang itu kan bisnisnya itu hanya di duniawi aja. Mahabbah apa namanya? Dan kita sebagai khalifah atau yang jaga bumi sekarang, maka kita bertanggung jawab mengelola sumber daya alam yang ada ini agar kita kelola untuk kepentingan baik diri kita maupun untuk manfaat untuk semua orang. Apakah harus pasrah kita kepada Allah, Gus? Makanya kita dikasih nikmat akal, nikmat fisik ini, kita dikasih untuk mikir bagaimana menggerakkan sumber daya manusia kita ini untuk bisa hidup di buminya Allah dengan sebaik-baiknya. Oh, itu salah satu. Dikasih lahan, dikasih laut. Tinggal manusianya mau gerak apa enggak? Mau mengelola apa enggak gitu ya? Iya. Makanya kalau ada orang kelaparan di bumi ini, itu yang salah bukan yang punya tempat, tapi yang kitanya yang enggak mau mengelola, berusaha. Benar. Karena kan sudah diriwayatkan dalam sebuah Al-Qur'an atau hadis itu kan teruslah usaha, jangan sampai kita di tangan yang di bawah gitu ya Gus. Iya. Bener tak kayak gitu Gus. Pokok obah mama. Pokok obah metu oleh niru ilmu petik ya Gus. Gus, habis ini kita kupas lebih jelas lagi, lebih panjang lagi tentang bagaimana berbisnis dengan Allah. Gus ya, setelah pariwara berikut ini.
Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, masih bersama saya dengan Ahmad Yunus beserta narasumber kita pada hari ini. Wah, kayaknya jenengan semakin hari semakin bahagia gitu guys. Alhamdulillah, doanya Kenapa bahagia? istiqomah. Apakah ada istri muda bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sehat guys. Sehat nih. Sehat semua, alhamdulillah, lancar. Lancar semua ya. Oke, guys, ini tadi apa namanya? Tadi jenengan sudah mengupas atau membahas sekilas tentang berbisnis dengan Allah. Lah, gini guys. Dari yang sampai jelaskan tadi ada salah satu yang belum saya pahami atau mungkin pemirsa juga ada yang pahami. Ketika kita sudah berbisnis kepada Allah, kita sudah pasrah kepada Allah, kita sudah melakukan apa yang dikehendaki Allah, apa yang ditimbal-balikan, balasan pada Allah pada kita itu apa? Padahal tadi sudah dibahas. Kita itu punya utang. Kok saya minta balasan? Dia utang, saya jaluk balasan. Bonus ya. BE ono yang lebih Jadi enak. Meski kekuasaan Allah itu mutlak, Iya. sehingga kita tuh mau pasrah mau diapain oleh Allah. Nggih. Namun Allah ini asyakur, Iya. maha yang membalas jasa, al-halim, maha santun. Iya. Pokoknya sayang banget sama hamba-hambanya. Benar-benar. Jadi nanti Allah akan tetap membalas amalan seorang hamba itu, Nggih. bahkan tidak ada meleset sedikit pun. Karena Allah ini sangat detail. Nah, jadi disebutkan nanti akan dibalas masing-masing itu berdasarkan dari apa yang sudah diusahakan, dan wahum la yudlamun, dan mereka itu nggak ada yang terzolimi sedikit pun. Oh gitu guys ya. Jadi kalau bosnya manusia, itu sehebat-hebatnya bos masih ada luputnya. Lembur kadang nggak dikasih. Jam lemburnya Nggak dikasih lewat. tambahan. Iya. Lewat guys. Lali nambahin. Mepet lebaran ada tambahan THR. nggak dikasih bonus. Nah, itu kalau bosnya manusia. Nggak ada yang sempurna. Tapi kalau Allah ini kan maha sempurna. Nggak mungkin Allah melewatkan satu usaha manusia sedikit pun, itu nggak ada balasannya. Siap. Berarti Ya Allah nggak pernah zalim sama hambanya. benar-benar. Maka di sini berbisnis sama Allah ini bayarannya amazing. Bener, bayarannya amazing. Berarti kita nggak rugi kita berbisnis dengan Allah. Tidak ada namanya urusan sama Allah itu rugi. Makanya di sini ibarat pinjam meminjam, atau kita membantu satu hal kecil, balasannya berlipat-lipat. Disebutkan in tukridullah qardan hasanan, jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yudha'ifhu lakum, akan dilipat gandakan bagi kamu. Kita ngejain amalan selevel nyamuk, Benar. dapat kuda. Kita ngerjain amalan sekecil lalat, dapat onta. Karena Allah nggak mungkin ngasih reward, ngasih fee itu hanya biasa-biasa saja. Wong maha kaya. Berlipat ganda berarti. Lipat ganda. Makanya nggak bakalan rugi kita berbisnis sama Allah. Iya. Contoh, orang-orang yang membaca kitabnya Allah, lalu mengerjakan sholat dan menginfakkan harta yang diberikannya, baik itu secara terang-terangan maupun rahasia, itu semua yarjunya tijaratun lan tabur, akan mengharapkan bisnis yang nggak akan rugi. Nah, jadi bisnis sama Allah nggak bakal rugi, enak. Benar. Berarti kita berbisnis pada Allah itu seperti kita kayak pinjaman gitu ya gitu. Iya, kita ngerjain cuma ada toh ungkapan biasanya kalau jika kita bekerja seperti bayaran 10 juta, tapi cuma dapat 1 juta, 9 juta yang akan diberikan lewat bentuk yang lain, lewat kesehatan, lewat waktu luang, dan pokoknya bahagia. Kalau bos dunia itu seperti itu, kadang kita nggak sesuai dengan ekspektasi. Tapi kalau kerja sama Allah itu mungkin ngerjainnya sedikit, tapi balasnya bisa berlipat-lipat. Benar. Berarti salah satu bisnis salah satu contoh kita berbisnis pada Allah itu apa bentuk spiritual, apa intelektual, apa gimana? Nah, nanti di sesi 3. Jadi sebutkan bisnis yang nggak rugi itu coba orang cuma baca Quran, sholat,
itu akan dinilai bentuk reward usahanya. Nah, ibaratnya kita ini sehari sekali 5 kali suruh cek log. Subuh cek log, zuhur cek log. Nah, bayangin para pekerja kantoran itu kalau 6:30 telat cek log, bisa-bisa ada SP1. Potongan. Bisa dipotong gaji. Nah, kita ini berapa kali telat cek log? Nah. Iya guys, jenengan aja sholat tuh diundur-undur. Saya juga guys kayak gitu. Kadang-kadang ini gara-gara nonton bola, iya. Subuh kesiangan ya. Itu kalau dikode yang biduha. Allah kayak perusahaan Cina, wah, telat cek log, bisa-bisa kita di SP, SP1, SP2, SP3. Banyak SP. Berapa banyak manusia yang mestinya dapat SP dari Allah? Iya benar. Karena nggak mau cek log. Nggak mau cek log tadi. Sudah mau cek log, sudah telat cek log. Terus apa namanya? Nggak mau cek log bisa. Nah, itu. Makanya di sini di surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu semuanya rugi. Rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat tentang kebenaran dan wasiat tentang kesabaran. Artinya orang kalau nggak mau tadi itu beriman kepada Allah dan amal soleh, ya rugi. Ngapain di dunia? Wis numpang, nggak tahu diri. Iya. Numpang nggak ada diri, seenak dewe misalnya. Ya, ibarat anak kos, anak saudara tuh nginep, belum dipersilahkan ke kamar mandi, meskipun sudah tahu pernah, nyelonong, mana kamar mandinya, nggak tanya, tiba-tiba masuk ke kamar mandi. Kan namanya nggak sopan. Lebih-lebih ada di meja makan, belum diaturkan, dibuka, dimakan sendiri. Jengkel nggak kita kalau jadi tuan rumah? Nah, nggak ada adabnya. Ada adabnya. Makanya manusia ini wis numpang tinggal di buminya Allah, mestinya harus sopan dengan taat kepada Allah, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Oh, gitu aja. Berarti hanya segitu aja kita sudah diberi balasan kepada Allah. Sebenarnya kan gampang gitu. Gampang. Oh, cek log amal soleh beres. Cek log amal soleh sabar. Beres. Gak rugi. Untuk bonus ya guys. Makanya orang-orang yang menyiapkan dikasih waktu 1 hari 1 malam 24 jam tidak melakukan hal-hal yang positif, itu rugi, menyia-nyiakan waktu. Berarti kita 1 hari ini minimal ada yang positif nih gitu. Ya harus. Kalau nggak positif ngapain? Oh gitu ya. Makanya ada sekarang tren yang menormalisasi orang yang pendiam, itu kayak apa namanya, introvert lah. Introvert ya. Yang diam di kamar. Nggak masalah. Yang penting kamu ngerjain tugas kamu, nggak nyusahin orang tua. Nggak masalah mau di kamar sehari semalam, tapi orang tua yang orang tua dipesenin makanan dari ojol, nggak masalah. Tapi kalau di kamar tok nyusahin, ya namanya ngerugiin diri sendiri, orang lain. Nah, makanya sehari semalam pastikan kita ada perbuatan positif biar kita tidak rugi. Benar. Berarti harus ada perbuatan positif minimal berapa kali, 1 kali apa 2 kali? Kalau dinilai pepatah barat itu time is money. Waktu adalah uang. Jangan sia-siakan waktu. Iya, kalau katanya warung Madura tutup saat kiamat. Lebaran itu saya kemarin lebaran. Khutbah di masjid sebelah itu. Di sampingnya ada warung Madura. Itu nggak tutup, masih buka. Khutbah hari raya. Iya. Tidak menyia-nyiakan waktu. Nah, itu adalah salah satu ciri orang yang nggak dikategorikan beruntung di bumi ini. Benar sekali. Jadi kita bisnis ini nggak akan rugi. Insyaallah, pokoknya manut Allah nggak akan rugi. Manut Allah, insya Allah jalan lurus. Semuanya lancar. Tanpa ada halangan. Tapi kalau nanti kita berbisnis dengan Allah dengan salah satu hal kayak baik ada positif ya. Jangan 1 hari harus ada kegiatan positif. Soalnya ada 1 hari ada yang negatif nggak apa-apa. Nah, nanti kan dicatat ada punishment, ada hukuman yang nanti akan kita bahas di
sesi 3. Oke, pemirsa NTV dimanapun berada, jangan kemana-mana, tetap di NTV, di acara Qabul Salim, setelah pariwara berikut ini. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, masih bersama saya dari acara Qabul Salim, masih ditemenin oleh Gus Inam ini guys ya. Alhamdulillah, ini tadi kupasan-kupasan dari bisnis dengan Allah. Kayaknya sangat sangat luar biasa guys. Sangat luar biasa, sangat menarik oleh beberapa pertanyaan-pertanyaan atau jawaban-jawaban yang sampai kupas tadi. Lah, gini guys. Yang jenengan bahas tadi di sesi tadi itu kan ada bisnis kayak pinjaman kayak gitu ya. Terus bisnis apa yang aman dan selamat dalam berbisnis kepada Allah, itu bisnis apa guys? Jadi di surah As-Saff itu Allah nawarkan. Okay. Jadi kata kalimat tanya itu sekaligus juga kayak instruksi. Nah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kamu suatu bisnis? Coba atau zaman masih kuliah dulu kalau didatangi kakak senior apa itu organisasi apalah. Ayo Dik, ikut kakak. Ada bisnis. Wah, rasanya tuh kita tuh mau nolak tuh pasti ini pasti enak nih, apalagi waktu itu masih pengangguran. Oh iya. Masih zamannya labil-labilnya pengen masih nggak patek nyekel duit ya. Iya. Saya kira masih foto ya. Itu kalau ditanya ayo bisnis, itu kita akan langsung semangat. Iya. Ibarat disuruh kasih skill ini, kita akan mau mempelajari apapun itu supaya mendapatkan kesempatan itu. Iya, benar. Karena kita masih junior seperti itu. Nah, dan ini Allah yang nawari bukan kakek senior, bukan bos manusia atau bukan atasan yang triliuner apa. Ini Allah yang Maha Kaya. Allah nawari, hei mau nggak tak tunjukin bisnis. Tapi di sini bisnis apa? Tungjikum min adabin alim, yang bisa nyelamatin kalian semua dari siksa yang pedih. Kira-kira nih kita kan doa Rob wakina adabanar ya. Dan lindungilah kami dari api neraka. Tapi terus kita ada hal-hal yang menjerumuskan kita malah terperosok, malah mendekatinya. Nah, makanya di sini ada tawaran, kamu begini kamu selamat. Apa itu? Nah, kita mengiyakan, kan biasanya ada MOU antara bawahan dan atasan, itu kita ada MOU kontrak lah. Iya, ada kontrak. Dikasih ada tangan kontrak. Job description. Dikasih tugas. Nah, selayaknya seorang hamba atau bawahan, kita tanya ke atasan, tugasnya apa biar selamat? Iya, benar. Nah, ternyata simple. Kenapa, Gus? Aku coba ngasih 2 tugas, cuma ngasih tugas yang itu bisa nyelamatin kita. 1, tu'minuna billahi wa rasulih, iman sama Allah sama Rasul. Nah, tentunya iman di sini tidak hanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah saja. Kita menyatakan kalimat syahadat itu harus ada konsekuensi. Apa, Gus? Melakukan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya, dan melakukan apa yang disukai Rasul, sunnah-sunnahnya. Itu salah satu bisnisnya. Tugasnya itu tugas pertama. Tugas pertama. Ada lagi tugasnya, Gus? Simpel gak? Gampang Simpel gak? banget. Hanya dikasih menjalankan. nikmat, dikasih nafas, dikasih ini semua. Kita cuma dikasih tugasmu gitu, lakuin. Lakuin ini toh, Gus. Iya. Cuma 1 itu aja, Gus. Yang kedua, ini wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dan berjuang di jalan Allah baik dengan harta maupun dengan diri jiwa raga kita. Benar-benar. Di sini tujuannya. Nah, selaku kita bawahan, biasanya kan harus mengkampanyekan pabrik kita atau membranding perusahaan kita. Makanya kalau kita pakai, misalnya ini Ansor nih, kita pakai logo Ansor. Ini karena saya habis dicuci acara di Surabaya kemarin nih, masih belum kering.
kita menunjukkan saya ini kader Ansor gitu ibaratnya. Nah, kita ini sebagai mukmin muslim harus bangga dengan kita ini adalah penggerak agama Islam, meninggikan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Baik dengan harta kita maupun jiwa raga kita. Siap. Makanya ketika kita mendengar kalimat di masjid, hamba Allah nyumbang 25 juta. Itu kita tuh jangan paling bisnis itu. Nah, seharusnya kita harus membayangkan kapan ya saya bisa seperti itu. Jangan dinyinyirin ada pengajian panitia. Tuh Pak Haji itu bikin acara sholawatan habis puluhan sampai ratusan juta. Ngapain? Nah, orang-orang berlomba-lomba dalam kebaikan mengkampanyekan agama ini supaya viral. Yang kita yang nggak nyumbang kok protes. Selain donatur dilarang ngatur. Iya. Selain donatur dilarang protes. Coba tugas kedua ini hanya mengkampanyekan, mendakwahkan agama ini. Makanya yang punya kesempatan harta yang berlebih digunakan untuk hartanya untuk buat masjid lah, buat bangun. Makanya kiai-kiai Indonesia ini, sedunia ini mewakafkan tanahnya. Kalau dinilai itu coba cari satu desa yang berani nyumbang 1 hektarnya untuk perbuatan dakwah atau pendidikan. Meskipun punya aset miliaran belum tentu mau. Kiai-kiai yang kadang nggak punya apa-apa 1 hektar siap. Mau dibuat apa sekolah siap. Bener Gus. Karena beliau tahu waktunya beliau subuh-subuh sudah ngaji dengan santri, direlakan waktunya hanya untuk agama. Nah, 2 tugas itu jika kita lakuin itu adalah perbuatan yang baik. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, asalkan kamu paham. Makanya setelah kita ngelakuin tugas itu, nah kasihlah bonus sama Allah. Apa itu? Ada bonusnya juga, Gus? Kasih bonus lagi. Allah itu pokoknya semua job ada bonusnya. Berarti semua kegiatan yang kita lakukan itu pasti ada bonus. Ada bonusnya. Baik negatif, Gus? Kecuali negatif ya, Gus? Ya, kecuali nanti kan ini kan kalau kita lakuin selamat. Betul. 1 bonusnya diampuni dosa-dosa kita. Dan yang nomor 2 dimasukkan ke surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan tempat yang baik. Itu namanya dalikal fauzul adim, keuntungan yang sangat besar. Cuan ibaratnya cuan nih, Bos. Ngerjain job yang sangat bukan simpel nih, bukan sepele, tapi kita ngerjain bisa dengan contoh tadi dengan uang kita tetap kerja, yang bisnis yang melakukan aktivitas apa di sela-sela kesibukannya, harta yang dibuat yang kita dapat itu dibuat untuk kegiatan positif. Ini namanya fauzul adim. Benar. Keuntungannya sangat besar. Nah, masih nggak mau bisnis sama Allah? Tentunya jangan sia-siakan tawaran ini. Nggak usah nunggu besok, sekarang. Langsung gas, Gus. Nah. Berarti bisa melakukan investasi juga kepada Allah gitu, selain itu. Investasinya kan tadi dengan mensodakohkan, salah satu investasi. Bahkan nanti selepas kalau gajah meninggalkan gading, manusia meninggalkan nama baik dengan cara apa? Sodakoh jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Itu amalan yang gak bakalan putus selama-lamanya. Gitu. Itu salah satu investasi juga. Investasi jangka panjang. Jangka panjang ya. Multilatif marketing, kita nyumbang karpet masjid, dipakai orang sholat, kita dipakai sholat tuh semua yang sholat akan masuk ke tabungan amal kita. Karena dipakai setiap hari. Tiap waktu. Yang punya pipa, punya air, disodakohkan untuk instalasi air masjid, dipakai wudhu untuk bebersih atau haroh. Berapa orang dapat pahala dari situ? Ngalir terus. Makanya terus kerja yang keras biar bisa berjuang dengan segala upaya baik jiwa raga maupun harta kita. Jangan tunda, sekarang ayo bisnis sama Allah. Langsung gabung MOU pada Allah gitu. Apa MOU-nya lah ada, Gus ya?
Cara MOU-nya gitu. Udah. Enggak usah ya gitu. Kalau sama manusia nanti ada pengacara atau ini nggak usah. Kita pokoknya mantep pasti ini balasannya lah. Iya. Atau MOU-nya dengan mengucapkan kalimat syahadat gitu. Astagfirullah, asyhadu alla ilaha illallah. Gitu ya guys ya. Ya guys, habis ini kita kupas lagi tentang bisnis ya, berbisnis kepada Allah setelah pariwara berikut ini. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, masih bersama saya host di acara Kopun Salim pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya hari ini masih ditemani oleh Gus Inam dengan pembahasan dengan bisnis dengan Allah. Ternyata bisnis dengan Allah itu mudah dan gampang guys. Mudah, gampang, bonusnya banyak lagi. Beda lagi dengan bisnis dengan orang Cina ya guys ya. Kita harus jamnya harus diatur, harus jalannya diatur, pakaian diatur, kita enggak gitu. Segampang mungkin dan bonusnya banyak. Gus, niki ada salah satu pertanyaan dari medsosnya NTV. Pertanyaannya ngeten. Apakah semua bentuk amalan yang diniatkan sebagai bisnis dengan Allah, apakah selalu diterima atau tergantung pada niat pelaksanaan? Ngoten. Jadi kalau bisnis sama Allah ini nggak gemen-gemen. Okay. Manusia sebagai penjual, Gusti Allah langsung yang membeli. Oh gitu. Dan tentunya kalau manusia tuh beli saya bisa ketipu. Iya, kita apalagi di Shopee ya. Beli apa buah, katanya ini manis. Contoh durian. Dicoba ujung yang pertama, sampel 1, belilah 3 kilo 3 buah. Sampai rumah tawar semua. Karena kita manusia punya keterbatasan. Benar. Namanya beli sering ketipu. Antara ketipu dan ditipu. Benar sekali. Ini yang beli langsung Allah, Bos. Iya. Nggak bisa ditipu, nggak bisa diakali, nggak bisa. Makanya yang dijual harus barang yang kualitas. Benar. Harus barang yang baik, nggak boleh biasa-biasa saja. Kita ini kalau di pasar besar tuh ada sortir. Makanya kalau di pondok saya yang di Sumatera tuh sering dapat buah-buah atau barang-barang sortiran. Padahal itu masih layak dan enak, semangka sampai 1 pickup. Katanya ini nggak masuk pasar. Padahal, katanya santri, lumayan ini enak, nanas 1 pickup. Nggak masuk pasar katanya. Entah itu size-nya atau tingkat warnanya kurang paham. Pasar global nggak nerima. Nah, pasar besar aja ada standarnya. Berarti Allah. Wih, berarti ada standarnya juga ya. Lebih detail lagi, barangnya kudu masuk. Makanya di sini contoh amalan puasa. Amalan puasa yang Allah yang ini untuk aku sendiri dan aku yang bakal bales. Makanya ada banyak orang yang hanya dapat lapar dan dahaga saja, puasanya sia-sia. Karena mungkin ketika saat berpuasa kurang maksimal dalam melaksanakannya. Gitu. Puasa sekedarnya hanya sahur, pagi itu tidur. Ya benar, tidur itu nggak ngapa-ngapain. Tapi kan terus akhirnya nganggur. Puasanya nggak ada positif-positifnya lah. Statis, stagnan di situ. Nah, makanya bisa jadi kalau puasanya itu nggak beneran, nggak diterima. Gitu ya. Makanya pun sholat pun juga gitu. Kita harus memperhatikan kualitas wudhu kita. Apakah sudah meskipun Allah punya sifat pemaaf, pengampun. Sekiranya ada hal detail mungkin dimaafkan. Tapi ya mbok yo setiap hari coba sembarangan. Wudhu'e nggak tenanan, nggak beneran. Setiap hari kan kayak banget. Kalau mungkin kita subuh-subuh ngantuk, mungkin ada satu area lutut sikut yang nggak kena, itu mungkin meskipun itu kita sudah yakin tapi ternyata ini kan pada hari ini sikutmu belum kena wudhu. Nah, makanya dalam menjalankan amalan ibadah apapun itu
kita niatkan yang benar, Nggih. tulus lillahi ta'ala. Makanya setiap semua niat ibadah masih ada lillahi ta'ala. Karena lillahi ta'ala, karena Allah Gak Ta'ala. ada niat untuk manusia, gak ada. Ada kata sandinya lillahi ta'ala. Ta'ala. Dengan harapan diterima dan dicatat. Kita transfer aja sering Ada strum. gak balik, mungkin Iya. apa sinyalnya atau apa, Bahkan ditolak. ketolak. Nah, ini amalan bisa saja sudah mau masuk, oh kurang benar, oh ini gak dicoret, ini wudunya gak kena. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Benar-benar. Berarti amalan-amalan itu termasuk bisnis. Ya. Diterima atau tergantung daripada niat kita. Ya kita harus menunjukkan hal yang sebaik-baiknya agar barang itu diterima. Diterima. Seperti kayak barang di pasar itu tadi, Gus. Iya. Nih, matur nuwun, Gus. Untuk ada lagi nih, Gus, pertanyaan dari media sosial. Ya, jadi pemirsa NTV dimanapun Anda berada, Sinam, kalau ingin bertanya bisa lewat IG NTV atau TikTok NTV di NTV. Kalau di IG NTV itu di ntvofficial.id. Kalau di TikTok itu Nasional Televisi. Langsung follow. Nah, langsung follow, bisa langsung di add. Dapat bonus nanti. Apalagi ke rumah. Dapat kopi. Iya, Gus. Ini ada salah satu juga pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah lewat media sosialnya, Gus. Bagaimana menerapkan konsep ini dalam dunia kerja dan bisnis agar tidak hanya menjadi slogan spiritual, tapi juga etika kerja nyata? Jadi dalam bisnis dengan Allah ini kita terapkan pada dunia kerja sehari-hari, karena atasan atau bos itu kan kadang nggak mesti hadir Ya, setiap waktu di kantor atau di toko. ya. Kadang dikontrol lewat aplikasi elektronik ya, atau lewat CCTV untuk mengontrol pekerjaannya. Kan ada kemarin viral seorang penjual angkringan itu mengeluhkan di CCTV warungnya ramai terus. Tapi catatan rekap pembukuan yang kejual cuma sekian barang, sekian persen. Tapi warungnya ramai terus. Ternyata karyawan yang bawa item sendiri dijual sendiri. Padahal bosnya tuh bayar sewa, nyiapin gerobak, kursi, lampu semuanya, bahkan ada wifi gratis yang nyiapin bosnya. Karyawan yang bawa sosis sendiri, bawa nasi bungkus sendiri, dijual. Yang punya bosnya nggak dijual. Bener. Sakit nggak gitu jadi bos itu? Ini sakit, Gus. Makanya konsep jujur, benar bisnis sama Allah ini kan nggak kelihatan. Meskipun Allah Maha mengetahui, kita meyakini bahwa Allah pasti memantau kita. Dan itu harusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama kita yang masih ikut orang, hendaklah jujur. Jangan makan gaji buta, waktunya kerja ya kerja, waktunya ngerjain sesuatu dikerjain dengan sebaik-baiknya, dengan harapan dalam kehidupan sehari-hari ini kita kalau serius, insya Allah bonus nggak mungkin sekarang, mungkin akan ada masanya. Rezeki lewat jalur yang lain-lain. Benar sekali. Kita meskipun cuma ibaratnya dibayar sekian juta, kita tunjukkan bahwa kita ini adalah bekerja selevel puluhan juta. Nanti kita kerja selevel miliaran, berarti kita akan meningkatkan value-value kita. Siap. Tapi kalau kita kerja asal-asalan, telat, ini nggak bisa, disuruh ini nggak bisa. Makanya zaman sekarang harus banyak belajar skill supaya bisa ini itu, bisa hal-hal yang bisa untuk menghasilkan uang itu. Benar sekali, guys. Nah. Wah, ternyata Kalau kerjanya asal, minta bayaran besar, ya ngimpi. benar sekali. Sama kayak kita ngarepin surga tapi nggak mau ngerjain amal soleh, ngimpi. Nggak akan nyampe. Angan-angan aja. Pengen urip enak, ya kudu rekoso. Nah, rekosorin baru ya, itulah menikmati. Mungkin di sesi 4 ini ada 2 pertanyaan itu, mungkin kalau keterbatasan waktu ya, kita ini mungkin tidak bisa menjawab pertanyaan berikutnya, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Bisa nanti yang seperti yang disampaikan oleh host bisa tulis di rubrik NTV di IG, TikTok maupun di YouTube. Guys, yang terakhir, Guys, rangkuman dari semua dari awal tadi, Guys. Jadi kesimpulannya yang pertama, apakah kita wajib berbisnis dengan Allah? Tak ada alasan untuk nolak karena kita semua adalah milik Allah.
antara hamba dengan Allah dengan Tuhan ini ada hubungan, sehingga ada catatan nanti laporannya pada di penghujung hidup ini akan dibalas di hari kiamat nanti. Alhamdulillah. Dan dua, apakah ada untung? Jelas untung, bahkan berlipat ganda. Kita ngerjain sedikit bisa balasannya berlipat-lipat. Bertumpuk-tumpuk. Lalu bisnis apa yang aman? Pokoknya manut Gusti Allah, iman sama Allah, sama Rasul, ngerjain yang diperintahin, terus jihad di jalan Allah baik dengan harta, maka kita akan selamat dari api neraka ini. Dan pastikan kita semua ini totalitas ngejual barang ke Allah dengan barang yang berkualitas, dengan bentuk amal soleh yang serius agar amal kita semua diterima. Matur nuwun guys. Namun pembahasan hari ini sangat enak, sangat jelas lagi, sangat menyenangkan ya guys. Kita jadi tahu bahwasanya kita ini bisa berbisnis dengan Allah. Guys, terhubung waktunya sudah habis guys. Kita pamit undur diri dulu. Apabila kita ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita bertemu lagi di segmen-segmen berikutnya guys. Oke, dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.